Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja Kiai, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait bolehkah puasa sunnah di hari Sabtu. Nah Kiai, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa janganlah engkau berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan bagi kalian. Nah bagaimana kita umat muslim ini memaknai hadis ini? Yang pertama, hadis itu oleh para ulama diperselisihkan status kesahihannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut termasuk dalam kelompok hadis dhaif yang lemah. Kalau kita berpedoman kepada pandangan ulama yang menyatakan bahwa hadis yang melarang puasa di hari Sabtu itu adalah hadis dhaif, maka kita boleh melakukan puasa di hari Sabtu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan hadis itu hadis yang sahih, hadis yang bisa dijadikan dalil. Kalau status hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan dalil, maka ulama ini membagi puasa di hari Sabtu itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, puasa sunnah karena ada sebabnya. Sebabnya itu misalnya kita tahu ada puasa sunnah namanya puasa Asyura, 10 Muharram. Ketepatan jatuh pada hari Sabtu. Maka itu boleh dilakukan karena itu puasa karena sebab 10 Muharramnya bukan karena hari Sabtunya. Atau boleh jadi ada orang yang nazar nih Mbak Eva. Kalau saya lulus ujian, maka begitu saya mendapatkan pengumuman kelulusan, besok saya langsung mau puasa. Kebetulan pengumumannya hari Jumat, maka dia akan berpuasa di hari Sabtu. Atau dia punya kebiasaan. Kebiasaan itu dalam artian bukan biasa berpuasa hari Sabtu. Ada orang yang biasa melakukan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ketika dia berpuasa hari Kamis, maka dia akan berbuka di hari Jumat. Untuk menyambungnya, tentu dia akan berpuasa kembali di hari Sabtu. Nah, puasa yang seperti ini hukumnya boleh tetap dilakukan pada hari Sabtu. Atau kemudian puasa yang bersifat fardu karena qadha. Kayak misalnya perempuan yang haid, kemudian dia baru ingat nih, belum kodok puasa, sementara minggu depan tuh sudah Ramadan. Maka dia ingin agar ketika Ramadan masuk, dia sudah nggak punya hutang. Ketepatan itu adalah hari Sabtu, itu tetap boleh dilakukan. Nah, adapun puasa sunnah di luar itu, karena sebatas keinginan untuk berpuasa, maka buat ulama yang memandang hadis tadi adalah hadis yang bisa dijadikan dalil, hukum puasanya sebatas makruh bukan haram. Oke, jadi makruh begitu makruh, ya sebetulnya. Makruh. Tapi mengapa sebetulnya Rasulullah secara spesifik melarang puasa di hari Sabtu ini kalau kita mengikuti itu hadisnya? Ada begitu banyak alasan. Di antaranya itu terkait dalam keyakinan Muslim terhadap aktivitas rekan-rekan kita yang beragama Yahudi, yang kemudian pada hari Sabtu tidak melakukan aktivitas apapun. Ketika orang itu berpuasa, itu kan identik dengan lemes, kemudian tidak bekerja. Oleh karena itu, agar kaum muslimin memiliki identitas yang berbeda terhadap keyakinan hari Sabtu ini, maka Rasulullah melarang orang itu untuk berpuasa agar dia bisa tetap melakukan aktivitas keseharian.
Supaya ada identitasnya Ada begitu identitas ya, Kiai, ya? yang berbeda dengan ahlul kitab Yahudi di masa Rasulullah dahulu. Oke, jadi kesimpulannya kalaupun kita berpuasa itu seperti Iya, tadi ya iya. Kiai ya, kalau bisa di hari-hari selain hari Iya, Sabtu dan begitu tentu mengikuti dengan hadis keinginan Rasulullah. yang tulus ya. Kadang-kadang kan Hmm. ada yang cukup aneh di masyarakat. Hari Senin dia nggak kepengen puasa, tiba-tiba hari Sabtu mau berpuasa. Kalau memang ingin mengejar keistimewaan dan keutamaan, itu ada 2 hari dalam 1 minggu yang memiliki keistimewaan yang namanya Senin dengan Kamis. Ya. Atau saya lupa tidak ikut menjelaskan yang disebut dengan Ayyamul Bid, 3 hari pada pertengahan bulan Hijriah itu. Kalau itu bertepatan juga dengan hari Sabtu, maka tidak ada kemakruhannya. Oke, baik. Kita masih bahas soal puasa, Kiai. Iya. Ini puasa di saat hari lahir. Saya mendengar katanya kalau puasa di saat hari lahir itu baik, Kiai. Iya, Nah, iya. sebetulnya bagaimana anjurannya di dalam agama, Kiai? Mbak Eva bilang puasa di hari lahir itu baik. Iya. Tapi nanti akan bertemu juga dengan kelompok masyarakat yang mengatakan itu bid'ah. Karena memperingati hari kelahiran itu nggak ada. Nah, ini sebetulnya masyarakat juga harus bisa memahami agama ini secara bijak dan benar sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para ulama. Ibadah di dalam Islam itu Mbak Eva ada 2. Ada ibadah yang namanya ibadah mahdhah. Ini ibadah dalam bentuk ritual, kayak saya sholat subuh, Ya. itu nggak ada inovasi lagi. Ya begitulah sholat subuh harus saya lakukan seperti dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ada ibadah yang bisa diartikan sebagai ibadah yang bersifat umum. Contohnya apa? Saya bekerja, itu kalau diniati untuk memberi makan istri saya dan anak saya rezeki yang halal, itu jadi bermakna ibadah. Oleh karena itu, kalau orang ingin bertanya apa hukumnya memperingati ulang tahun, lihat nih, ulang tahun itu apa? Sebelum kita menghakimi dan menghukumi, maka saya harus tahu dulu status ini. Saya sering kasih contoh tuh sama santri saya di pesantren. Kalau ada orang bertanya apa hukumnya mengkonsumsi daging sapi, halal. Kalau mengkonsumsi daging anjing, haram. Tetapi kan ada yang masih hitam putih, nggak hitam putih nih, abu-abu nih. Contohnya anjing laut. Iya. Ini halal apa haram? Maka kita perlu tahu anjing laut ini termasuk kelompok ikan atau termasuk kelompok anjing. Oleh karena itu sama dengan ulang tahun. Ulang tahun itu yang saya maknai sebagai ulang tahun itu apa? Kalau saya maknai itu sebagai hari kelahiran saya syukuri betapa saya yang berasal dari air yang hina itu dilahirkan sebagai manusia. Diberi ayah, diberi ibu, diberi kesempatan hidup. Ini adalah karunia yang luar biasa. Karena saya memandang bahwa peristiwa itu adalah peristiwa di mana saya harus bersyukur kepada Allah, maka saya kemudian mengungkapkan nih Mbak Eva, mengekspresikan rasa syukur saya kepada Allah dalam bentuk puasa. Maka itu menjadi sesuatu yang baik. Apa dalilnya? Ada banyak di dalam agama. Ada dalil yang khusus, ada dalil yang bersifat umum, generik. Yang bersifat khusus misalnya, Rasulullah dulu ditanya, Nabi, kenapa Nabi kok kalau hari Senin berpuasa? Iya. Jawabannya singkat, fihi wulidtu. Karena pada hari Senin itu saya dilahirkan. Maka Nabi mengekspresikan kesyukuran atas kelahirannya, itu diekspresikan dengan berpuasa pada hari kelahirannya. Maka saya juga boleh untuk berpuasa di hari kelahiran saya. Kalau melihat dalil yang bersifat umum dan generik, maka puasa Asyura yang tadi kita singgung, itu juga peristiwanya menarik. Rasulullah datang ke kota Madinah bertemu dengan komunitas Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, kenapa kalian berpuasa? Mereka jawab, apa nabinya orang Islam ini tidak tahu? Kalau hari ini 10 Muharram, ribuan tahun yang lalu, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa syukran lillah sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah. Nah, ketika Rasulullah melihat hal seperti itu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari? Kata Ibnu Hajar, itu menunjukkan
kebolehan kita memperingati satu peristiwa yang memiliki makna di dalam hidup kita untuk kita ulangi pada masa-masa yang akan datang dalam bentuk ekspresi rasa syukur. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau kita berulang tahun, rasa syukur puasa, boleh. Boleh ya. Ngundang tetangga ngasih makan juga lebih boleh, Mbak Iya, ya kan? iya, iya. Nah, itu namanya ibadah yang artinya umum. Oke, jadi bukan bid'ah ya. Bukan Niat ya. bid'ah, bukan Oke, bid'ah, baiklah. bukan haram Ya. gitu loh. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan, Kiai. Kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya. Ini akan kita bahas soal aborsi. Karena itu jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.